Pemberontakan di bekas wilayah Sasanid Persia, dan berita kematian Kaisar Yazdigrid. Kabar meninggalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab segera menyebar ke penjuru wilayah kekuasaan pasukan Muslim. Baik Bizantium maupun Persia kembali mengorganisir pasukannya untuk merebut kembali bekas wilayah kekuasaan mereka. Bizantium dan Persia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk melakukan serangan balik terhadap wilayah-wilayah kekuasaan Muslim. Dari kawasan Persia, Kaisar Yazdigrid dari persembunyiannya masih mencoba mengorganisir pasukan dan mengumpulkan para bangsawan Persia yang setia kepadanya. Beberapa provinsi di Persia mulai bergolak. Mereka mulai melancarkan serangan terhadap unit-unit pasukan Muslim. Beberapa wilayah yang bergolak di bekas wilayah Sasanid adalah Farsi, Rai, Armenia, Azerbaijan, Tabaristan, dan Khurasan. Pasifikasi atas provinsi Farsi dilakukan dalam beberapa gelombang serangan. Serangan pertama dipimpin oleh Mujashi bin Mas'ud. Dilanjutkan dengan ekspedisi militer kedua, yang dipimpin Utsman bin Abdul As. Serangan terakhir yang menaklukkan keseluruhan provinsi Farsi, dipimpin oleh Suhail bin Adi. 3 gelombang serangan itulah, yang menjadikan provinsi Farsi jatuh ke dalam kekuasaan pasukan Muslim. Berawal dari sebuah kota yang bernama Persepolis, sisa-sisa pasukan Sasanid mulai melancarkan aksi militer untuk merebut kembali wilayah mereka. Saat itu, Persepolis hanya dipertahankan sedikit pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abdullah bin Ma'amar. Persepolis pun jatuh ke tangan pasukan Sasanid, dan menyusul seluruh Farsi. Jatuhnya Persepolis direspon Khalifah Utsman dengan memerintahkan Gubernur Basrah, Abdullah bin Amir untuk merebut kembali Persepolis. Abdullah pun memimpin kontingen pasukan berkekuatan ribuan personil ke Persepolis. Kota itu jatuh setelah dikepung untuk beberapa waktu. Dari Persepolis, Abdullah mengarahkan pasukannya ke Bar, dan menjatuhkannya dengan mudah. Target berikutnya adalah Jor, dan pasukan Muslim tanpa kesulitan menundukkannya. Ketika Abdullah bin Amir masih berada di Jor, Persepolis kembali bergejolak. Dan untuk kedua kalinya, Abdullah terpaksa menyerang kota itu. Pengepungan kota berlangsung dalam beberapa waktu, hingga kemudian pasukan Muslim merobohkan tembok-tembok kota. Pengepungan berubah menjadi pertempuran terbuka. Pasukan Sasanid mengalami serangan besar-besaran atas sikap mereka, yang tidak menghormati perjanjian. Para perwira tinggi maupun bangsawan Persia yang menjadi penghasut pemberontakan, dijatuhi hukuman mati. Jatuhnya Persepolis dengan serangan mematikan ini, membuat kota-kota lainnya di provinsi Farsi menyerah, atau mengurungkan niat memberontak. Sementara itu, ketika provinsi Farsi masih bergejolak, terjadi pemberontakan di kawasan Tabaristan. Khalifah Utsman memerintahkan Gubernur Kufah, Sa'ad bin As, memadamkan pemberontakan itu. Saat mengorganisir pasukan yang berjumlah hingga 80.000 personil. Beberapa orang di antara pasukan Sa'ad terdapat sahabat-sahabat terkemuka, seperti Huzaifah bin Yaman, Hasan dan Husain bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar bin As. Pergerakan pertama kontingen Sa'ad adalah menuju Kumas, dan kota itu dengan mudah dikendalikan. Berikutnya, kota Jurjan menyerah setelah memberikan perlawanan yang tidak berarti. Pasukan Sa'ad baru mengalami pertempuran sengit di Tamlisa, di dekat Georgia. Kota tepian laut itu memiliki benteng-benteng pertahanan yang kokoh. Sa'ad bin As sampai memerintahkan pasukannya sholat khauf, atau sholat dalam situasi genting. Ketika itu, Sa'ad bertanya kepada Huzaifah bin Yaman, "Bagaimana Rasulullah mengerjakan sholat dalam kondisi perang?" Huzaifah menjawab dengan menjelaskan salat khauf, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah terjadi pertempuran sengit di luar tembok kota, pasukan Persia menyerah. Serangan kemudian berlanjut ke Gilan, dan bagian lain Tabaristan. Ketika hendak memasuki Khurasan, Sa'ad membatalkan rencananya dan memilih kembali ke Kufah, karena pasukan dari Basrah yang dipimpin Abdullah bin Amir telah berada di sana. Pemberontakan di kawasan Persia, pasca wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab semakin meningkat. Azerbaijan, kawasan yang telah dikuasai sepenuhnya pada era Amirul Mukminin turut bergejolak. Azerbaijan merupakan kawasan yang secara militer menginduk kepada Kufah.
Dan Gubernur Kufah saat itu, Walid bin Uqbah, telah mendapatkan mandat dari Khalifah Utsman untuk memadamkan pemberontakan di Azerbaijan. Walid bin Uqbah membagi pasukannya menjadi dua. Satu kontingen pasukan yang dipimpin Abdullah bin Sabil bergerak dari arah Armenia. Kontingen Abdullah berhasil membersihkan barisan pemberontak di Maukan, Talisan, dan Basiro. Sedangkan Walid bin Uqbah sendiri memimpin pasukan induk dan langsung menuju Azerbaijan. Dua kontingen pasukan ini berhasil memadamkan pemberontakan di Azerbaijan dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, proses penaklukan atas Khurasan telah dimulai oleh Abdullah bin Amir, Gubernur Basra. Khurasan memiliki sebuah kota yang bernama Merv. Dari kota inilah, Kaisar Yazdigerd mengkonsolidasikan sisa-sisa pasukannya. Namun, sebelum upaya itu memberikan hasil, sang kaisar tewas dikhianati rakyatnya sendiri. Ekspedisi militer menaklukkan kembali Khurasan ini, memakan waktu hingga 4 tahun, dari tahun 651 hingga 654 Masehi, atau tahun ke-31 hingga 34 Hijriyah. Abdullah bin Amir menerapkan serangan bercabang ke berbagai penjuru Khurasan, agar Persia tidak sempat menggabungkan pasukan mereka. Serangan seringkali dilakukan secara bersamaan. Pasukan Muslim bergerak menyerang Rustakzam, Bahaj, Juban, dan Bayak. Kota-kota tersebut dijatuhkan dalam rentang waktu yang berbeda. Namun, serangan bersamaan itu berhasil mencegah seluruh unit-unit pasukan Persia di Khurasan menggabungkan diri. Dengan menggunakan strategi ini, maka pasukan Persia hanya mampu bertempur secara terpisah, dan bertahan di benteng-benteng mereka. Secara bertahap, satu persatu kota di Khurasan menyerah kepada pasukan Muslim. Sedangkan berita kematian Yazdigerd sampai ke Madinah, ketika masa-masa kampanye militer penaklukan ulang Khurasan dilakukan. Terdapat beberapa riwayat yang menuliskan bagaimana tewasnya Yazdigerd. Ibnu Ishaq, seorang tabi'in dan merupakan ahli sejarah Islam, menuliskan, Yazdigerd melarikan diri dari Karman dengan membawa sejumlah pasukan kecil menuju Merv. Sesampainya di sana, Yazdigerd meminta bantuan kepada para penduduk, namun mereka enggan memberinya. Mereka juga merasa takut dengan kehadiran Yazdigerd dan pasukannya. Para penduduk kemudian mengirim utusan kepada bangsa Turki untuk menyerang pasukan Yazdigerd. Pasukan Turki memenuhi permintaan penduduk dan mereka membunuh para perwira. Yazdigerd sendiri berhasil melarikan diri dan sampai di rumah seorang penumbuk biji-bijian di tepian Sungai Margop. Di rumah penduduk itu Yazdigerd yang sedang menyamar diterima dengan baik. Penduduk itu melihat bahwa tamu yang datang adalah seorang yang terhormat. Yazdigerd sempat menginap sehari semalam, dan mendapatkan jamuan layak dari penduduk tersebut. Sampai kemudian, penduduk itu bertanya kepada tamunya itu, "Apa yang bisa aku bantu untukmu?" Yazdigerd kemudian mengeluarkan mantelnya, yang berhiaskan permata dan memberikannya kepada penduduk itu. Tetapi, penduduk itu menolaknya sembari berkata, "Aku sudah cukup dengan uang 4 dirham, yang bisa membeli makanan dan minuman." Yazdigerd pun mengatakan kepada penduduk itu, bahwa dirinya tidak memiliki uang. Penduduk itu berpura-pura memahami keadaannya. Namun, ketika Yazdigerd lengah, penduduk itu membunuhnya dengan menggunakan kampak. Yazdigerd merupakan penguasa terakhir Persia. Setelah kematiannya, dinasti keluarga kerajaan di Persia pun turut berakhir. Kematian Kaisar Yazdigerd ini terjadi pada tahun 651 Masehi, atau tahun ke-31 Hijriyah, pada masa awal kampanye militer penaklukan kembali Khurasan. Penulis naskah, Abdullah Hasan. Ilustrator, Didik Sunardi. Pengisi suara, Hilmi. Musik, Agusti M. Editor, Sultan. Produser, Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.